Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auriel Katlia Sabrina, NIM 03171411100 kelas T2B. Nah, di sini saya akan mengoperasikan sistem operasi Ubuntu menggunakan CLI untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Nah, di sini saya ada dua topik. Yang pertama ada perintah CLI untuk manajemen file dan folder. Dan yang kedua ada perintah CLI untuk memonitor resource CPU dan memori. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perintah CLI untuk manajemen file dan folder. Nah, di sini gimana caranya kita tahu letak kita sekarang? Caranya kita bisa menggunakan perintah CLI pwd, caranya ketik pwd, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan mengetahui letak kita sekarang ada di folder root, yaitu ada di home, lalu Ubuntu. Terus gimana saya ingin cari di folder ini tuh ada apa aja, caranya kita bisa menggunakan perintah CLI ls. Nah, jadi kita bisa tahu nih, di folder root itu ada folder apa aja. Ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, templates, dan videos. Nah, terus saya ingin masuk di dokumen. Caranya kita bisa menggunakan perintah CLI cd spasi nama foldernya yang ingin kita kunjungi. Contoh misalnya dokumen. Lalu kita enter. Nah, kalau misalnya udah ada tulisan dokumen di sini, maka kita telah berhasil mengunjungi folder directory dokumen. Nah, misalnya di dalam directory dokumen ini kita ingin membuat sebuah file di dalamnya. Caranya kita bisa menggunakan perintah CLI mkdir spasi sama file yang ingin kita namai. Misalnya namanya TIK. Langsung aja kita enter. Nah, cara kita ngecek apakah folder yang kita buat itu berhasil, caranya kita ls. Nah, kalau sudah seperti ini, maka proses kita berhasil. Di dalam dokumen telah ada folder yang telah kita buat tadi, yaitu namanya folder TIK. Terus saya ingin keluar dari directory dokumen. Caranya kita bisa menggunakan perintah CLI cd. Nah, kalau sudah seperti ini, nama directory dokumennya hilang, maka kita telah berhasil keluar dari directory dokumen. Terus dalam folder root ini, aku ingin membuat directory lagi. Caranya sama, kita bisa menggunakan perintah CLI mkdir. Pasti nama folder yang ingin kita namai. Sensor. Enter. Nah, jadi di dalam folder root tadi telah berhasil yang kita buat tadi, yaitu sensor. Sudah berhasil kita buat, maka kita berhasil membuat folder sensor di dalam folder root. Gitu. Terus misalnya
aku ingin membuat folder beserta ekstensinya di dalam directory sensor. Caranya kita bisa menggunakan perintah CLI touch. Caranya yang pertama kita masuk terlebih dahulu di dalam sensor, karena seperti tadi menggunakan perintah CLI cd spasi nama folder sensor. Terus kalau kita sudah berhasil masuk di directory sensor, kita langsung saja menggunakan perintah CLI touch. Kenapa touch? Karena di touch itu kita bisa menggunakan langsung ekstensinya. Jadi caranya touch spasi nama file yang ingin kita namai, misalnya il, terus kita kasih ekstensinya text. Nah, ini. Kita cek saja apakah di dalam directory sensor telah berhasil terdapat file beserta ekstensinya. Caranya kita menggunakan perintah CLI ls seperti tadi. Nah, kalau sudah begini, berarti prosesnya berhasil. Di dalam directory sensor terdapat file il beserta ekstensinya, gitu. Terus, misalnya aku ingin mengcopy file beserta ekstensinya ini ke dalam sensor dengan directory download. Caranya kita bisa menggunakan perintah CLI cp. Caranya cp spasi nama file beserta ekstensinya tadi, misalnya il-tag, terus spasi nama directory yang ingin kita copy di dalam directory sensor. Misalnya kita ingin mengcopy directory download. Kita langsung saja nulis download. Nah, kita saja menggunakan perintah CLI ls. Nah, jadi di dalam directory sensor telah berhasil terdapat file download dan file il beserta ekstensinya. Jadi telah berhasil proses yang kita buat tadi. Terus aku pengen nih keluar dari directory sensor. Caranya kita bisa menggunakan cd seperti tadi. Terus di dalam tampilan terminal ini kan layarnya udah penuh. Nah, caranya kita bisa menggunakan perintah CLI clear gitu. Tapi sebelum itu aku ingin masuk di dokumen directory desktop. Caranya kita bisa menggunakan perintah CLI clear. Nah, kita enter. Nah, kita bisa menggunakan perintah CLI clear tanpa keluar dari dokumen-dokumen yang tadi. Jadi clear itu fungsinya hanya menghilangkan tampilan di terminal aja, tapi kita tetap di dalam folder yang awal tadi. Nah, jadi misalnya kita masuk di directory download. Nah, terus kita clear misalnya. Nah, jadi clear itu hanya mengubah tampilan di terminal aja, tanpa kita keluar dari folder directory download. Jadi tetap di awal ya, cuma fungsinya clear itu kita keluar menghapus tampilan yang ada di terminal supaya tidak penuh dengan perintah-perintah CLI yang telah kita isi gitu. Terus yang kedua, saya ingin langsung saja kita ke topik yang kedua, yaitu perintah CLI
memonitor resource CPU dan memori. Yang pertama, kita bisa mengecek memori dengan menggunakan perintah CLI, yaitu free spasi min m. Nah, di sini kita bisa tahu total jumlah dan berapa tersisanya memori kita yang ada di laptop kita. Bisa dilihat sendiri totalnya segini. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui monitoring user, kita bisa mengetahui berbagai program yang sedang dijalankan dengan menggunakan perintah CLI top. Caranya langsung saja kita ketik top. Nah, di sini kita bisa tahu top itu bisa membantu kita program apa aja yang sedang dijalankan di dalam laptop kita ini. Misalnya Ubuntu top kayak gini. Terus misalnya aku pengen monitoring user, salah satu dari user yang sedang dijalani. Maksudnya di sini kan ada berbagai user kan, ada Ubuntu, ada root, ada kernel, ada root. Terus aku pengen nampilin data monitoring user yang hanya dari root saja. Jadi yang akan ditampilin nanti hasilnya itu root saja, nggak campur seperti ini. Caranya kita bisa menggunakan perintah CLI top spasi min u. Terus username yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin username dari root. Nah, jadi hasilnya itu usernya yang terlihat, yang ditampilkan hanya root saja, seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu saja perintah-perintah CLI dalam mengoperasikan sistem operasi menggunakan Ubuntu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam mengoperasikan perintah CLI. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.